kok sejahat itu Pak Prabowo gitu ya. Ya. Baru pun 100 hari bekerja sama dengan Mas Gibran, toh dia sudah mau ingin berupaya untuk melengsarkan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejahat itu kah Pak Prabowo gitu ya. Ngobrol lagi kita ya. Masih di tempat yang sama. Masih di tempat yang sama, dan kita akan selalu di tempat ini ya. Kita akan selalu menyediakan pikiran-pikiran awam kita agar menjadi ya pertimbangan oleh masyarakat di luar sana gitu. Walaupun obrolannya di pinggiran jalan. Ya. Ini sekitar 20 meter ya. Iya. Jalan raya ini. Gak nyampe 20 meter kok. Ini cuma 7 ya 10-an lah. 15 ya. Ya. Dapatlah jalan raya ya. Tapi kalau ke Solo itu jauh kayaknya. Surakarta ya. Solo jauh banget itu. Jauh. Tapi kita usahakan membahasnya ke sana. Ah iya. Pembahasan kita terkait jaraknya cukup jauh, dan kesempatan ini memang arah muara perbincangan kita akan mengarah ke Solo gitu ya. Salah satu putra Solo, anak muda ya. Anak muda yang diberikan kesempatan oleh masyarakat Indonesia yang rekam jejak politiknya agak sedikit berbeda dari anak muda yang lain. Ya, selain itu agak sedikit berbeda dari itu bapaknya itu. Agak sedikit berbeda ya. Dia sedikit meloncat. Ya, agak sedikit meloncat satu tingkatan gitu ya. Mungkin karena masih muda makanya loncatannya lebih lebih cepat, lebih tinggi. Jadi ya berbeda dengan bapaknya yang sesuai ya. Wali kota, gubernur, presiden. Dia wali kota langsung wakil presiden. Wah, ngeri. Tinggal satu tingkatan lagi menjadi presiden. Ya. Kita ngomong soal masalah Mas Gibran. Sama-sama anak muda. Sama-sama anak muda. Cuma dia lahir duluan aja. Dan dia punya privilege. Kita nggak punya privilege politik. Dia punya privilege karena anaknya presiden. Nah, kita anak masyarakat biasa, anak petani kita. Anak petani, tapi bukan petani pisang kita. Kita petani kalau gak ada. Ya, singkong lah. Ya. Semua. Singkong bukan untuk dijual, justru untuk makan aja. Buat dikonsumsi sehari-hari. Petani bisa, nelayan bisa. Ya gitu. Kita ngomong soal masalah Mas Gibran ya. Ini menarik Mas Ahmad. Saya begitu membaca salah satu tulisan itu, ditulis oleh salah satu akademisi ya. Siapa namanya? Saya lupa. Gitu ya. Nanti kita akan tampilkan di video ini. Itu berkaitan dengan pertemuan Prabowo dan Megawati. Itu di sana ada kabar gembira untuk bangsa Indonesia, apa yakni terkait dengan mundurnya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Saya kaget itu. Wah, kok bisa gitu? Di tulisan tersebut tertulis di sana. Saya dimuat di salah satu media ya, Demokrasi. Demokrasi.com kalau saya tidak salah itu. Nanti kita akan tampilkan. Media lokal kalau nggak salah ya. Ya, intinya Demokrasi itu. Dan saya tidak fokus soal masalah apakah kemudian dia media lokal atau tidak gitu ya. Tetapi dia menjadi sarana penyaluran informasi ini gitu loh. Apalagi yang ditulis ini akademisi gitu. Itu saya sedikit mengalami kesulitan di dalam konteks membaca penalarannya gitu loh. Dia bisa mampu menyimpulkan gitu ya bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati itu akan menghasilkan mundurnya seorang wakil presiden. Walaupun sebetulnya ini rumor gitu katanya. Tapi saya cukup begitu mengalami kesulitan dalam konteks membaca arah tulisannya itu loh. Maksudnya gini gitu maksudnya. Oke. Di sana juga dikupas gitu loh bahwa Gibran itu misalnya tadi saya sampaikan dia punya privilege gitu. Karena dia anak presiden, maka dia menggunakan privilege itu. Sebagai anak presiden yang punya kekuatan politik yang bisa saja untuk kemudian bisa menciptakan kejutan-kejutan yang banyak di Indonesia ini, di negara ini ya, dalam konteks untuk mengcover kepentingan dia. Sebut sajalah untuk tetap mempertahankan dinastinya Pak Jokowi misalnya. Oke, saya lah bicara soal masalah privilege Gibran misalnya, bapaknya Jokowi gitu ya, presiden waktu itu gitu ya, bisa untuk ya mengambil kebijakan apa saja gitu ya, atas sekalipun gitu ya, menabrak semua aturan, ya sistem peraturan yang ada. Dan itu di sana gitu, misalnya disampaikan semuanya gitu ya, Gibran kemudian masuk gitu ya, dengan menggunakan
privilege-nya anak presiden gitu. Sampai-sampailah kemudian terjadi perombakan sistem peraturan kita misalnya. Ada kemudian ketetapan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan putusan 90 yang diduga kemudian menjadi pintu masuknya Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden, karena kita ketahui secara bersama bahwa Gibran ini usianya walaupun sekarang ya masih under 40. Usianya masih di bawah 40 tahun. Sementara waktu itu ya calon wakil presiden ataupun presiden hanya bisa melalui 40 ya, 40 di atas gitu. Gibran kemudian masih under 40 gitu. Kemudian melalui putusan 90 ini Gibran menjadi wakil presiden yang diminang oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ya dengan putusan ini Gibran semakin lebih tambah mulus saja jalannya kan. Yang itu masuk tol dia itu. Jadi tolnya itu salah tol MBZ. Tolnya panjang lurus saja gitu, dan tidak ada mobil-mobil di depannya gitu, lurus gitu. Gitu. Mas Ahmad, berkaitan dengan soal masalah ini, rumor berkaitan Mas Gibran akan mundur itu loh. Ya walaupun kita awam gitu ya, walaupun awam kita, tetapi ya kurang awam kita kan agak sedikit berbeda Pak. Sekurang-kurangnya kan awam kita tidak sebagaimana kemudian definisi Indonesia gitu ya, awam definisi Indonesia gitu. Nah saya agak sedikit mengalami kesulitan di dalam konteks untuk menganalisis gitu. Rumor berkaitan dengan akan menjadi kabar gembira bagi bangsa Indonesia ketika Gibran itu mundur gitu loh. Dikarenakan pertemuan Prabowo dan Megawati. Maksud saya Megapro. Gimana ceritanya gitu ya Megapro gitu. Megawati Prabowo ini bertemu terus bicara tentang Gibran akan mundur. Gimana ceritanya gitu? Atau memang sengaja disiapkan? Belum tentu juga. Ya, maksudnya tuh saya kesulitan untuk membaca itu. Ya, penalaran model apa untuk bisa melakukan pendekatan biar bisa membaca rumor ini gitu loh maksudnya. Oke, walaupun sebetulnya saya menyadari gitu loh bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati yang kita singkat menjadi Megapro misalnya, itu memang akan selalu ada kejutan-kejutan. Misalnya saja pada Pilpres 2019 lalu misalnya, di sana pertarungan antara Prabowo dan Pak Jokowi misalnya. Ini pertarungan sengit loh Pak. Ini politik karena pasca Pilkada DKI Jakarta misalnya terjadi Pilpres, dan itu kan kita lihat Pak, pembelahan masyarakat itu kan besar-besaran di sana. Ada hashtag 2019 ganti presiden di sana, ya kan? Yang menjadi pukulan dan menjadi nyanyian-nyanyian orang di sana kan. Banyak kita masyarakat terbelah di sana. Tetapi kemudian apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan adalah pertemuan Megapro dihiasi dengan makan nasi goreng. Buatan siapa? Buatan Ibu Mega. Ya kan? Begitu setelah pasca pertemuan Megapro dan dihiasi hidangan nasi goreng ini, alhasil daripada itu adalah rekonsiliasi yang menyatukan perbedaan politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak. Kita lihat kemudian Pak Prabowo bergabung dengan dan berkoalisi dengan Pak Jokowi membangun Indonesia Maju itu kan. Pak Prabowo kemudian mendapatkan kedudukan sebagai Menteri Keamanan Menteri Pertahanan Indonesia. Walaupun sebetulnya saya sadar berkaitan dengan peristiwa ini, tetapi untuk kemudian pertemuan mereka hari ini itu yang ada rumor bahwa Gibran akan mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden dikarenakan pertemuan ini, itu saya cukup mengalami kesulitan untuk masuk ke sana gitu loh. Maksudnya, masuk di akal ya. Iya, maksudnya gimana, lewat mana gitu loh. Atau jangan-jangan dia mengetahui tentang informasi pertemuan Prabowo dan Megawati ini, isi pertemuannya itu loh, pembahasannya apa saja misalnya. Ya, walaupun kemudian ada rumor berkaitan dengan akan bergabungnya PDIP dengan Prabowo, saya kira itu kan udah dari dulu, dari awal-awal. Betul. Tapi gini, Gibran juga nggak mungkin mundur gitu aja. Dia nggak bikin masalah. Seseorang mundur kan pasti berbuat masalah yang betul. Dan kan? Jika kita bicara ya berkaitan dengan normatifnya misalnya, dia mundur dikarenakan melakukan perbuatan yang berat, misalnya pelanggaran berat, korupsi lah gitu ya, dan lain seterusnya gitu. Tapi kalau misalnya cuman hanya dikarenakan asumsi sandaran berkaitan dia ini adalah mantan presiden yang menggunakan privilege sebagai anak presiden gitu ya,
terus bisa melaju ke sana, hari ini duduk, menjabat jadi wakil presiden, gitu. Lalu kemudian tiba-tiba mundur dikarenakan pertemuan dan koalisi Megawati dan Pak Prabowo misalnya. Saya kira gimana ya cara masuknya untuk bisa memahami ini gitu loh. Karena saya kira ini konspiratif sekali gitu loh. Ini konspiratif. Ya karena kita bicara berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan, tentu ini gak nyambung nantinya. Karena misalnya tadi yang secara normatifnya kan dia mundur jadi wakil presiden ketika kemudian dia melakukan tindakan pidana berat, misalnya tindakan kriminal misalnya. Nah itu baru bisa mundur. Tetapi sepanjang itu tidak ada dan tidak tercipta di sana, gimana ceritanya dia bisa mundur? Kalau Gibran dan Prabowo itu satu paket loh. Mereka ini dipilih oleh masyarakat Indonesia. Ya kan? Kalaupun dia mundur, gimana ya? Iya, saya kira bisa saja desakan dari masyarakat, tapi sampai 100 hari ini kan nggak ada. Iya, 100 hari bekerja, ini kan belum ada. Desakan masyarakat, justru karena itu tadi tidak ada desakan karena tidak ada sebuah pelanggaran berat yang dilakukan oleh Prabowo Gibran misalnya. Dan kalau toh mau ingin dimintakan untuk lengser, kan ada dua, mereka ini kan sepaket tadi. Prabowo Gibran ini kan satu paket. Gimana ceritanya dimintakan Gibran mundur sementara yang mengambil kebijakan semuanya ke otoritas yang paling tertinggi itu adalah presiden. Gibran melakukan itu atas kehendak presiden. Ya kan dia mengaktifkan jabatan dia sebagai wakil presiden adalah dikarenakan permintaan presiden misalnya. Nah sekarang permasalahannya adalah jika kita mau ingin memintakan Gibrannya mundur, nah gimana ceritanya Gibran mundur sementara Prabowo-nya tetap duduk jadi presiden. Nah makanya saya bilang ini kalau kita masuk sebagai dalam ranah-ranah normatif itu nggak bisa. Kita nggak bisa yang nggak bisa dapat gitu loh kesatuan pikirannya gitu. Tetapi kalau misalnya dibilang dari aspek konspirasi saya kira ini ceritanya beda. Ceritanya beda ya. Apa Gibran mundur biar Mega sama Prabowo jadi ketemu atau gimana ya? Iya itu dia tuh. Karena kita tahu bahwa Gibran ini kan sebelumnya dia sama keluarganya itu bagian dari PDIP. Tapi begini, kalau toh misalnya masuknya pada ranah konspirasi, saya tuh sederhana sekali gitu loh. Kok sejahat itu Pak Prabowo gitu ya? Baru pun 100 hari bekerja sama dengan Mas Gibran, toh dia sudah mau ingin berupaya untuk melengsarkan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Sejahat itukah Pak Prabowo gitu ya? Nah itu saya bilang kita sulit untuk masuk ke sana. Tapi kalau dianggap oh ini konspirasi bos, ente memang jelas pikirannya gak masuk di sana karena ini adalah konspirasi. Nah kalau ini berkaitan dengan konspirasi tentu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ya mendapatkan informasinya kan begitu. Dan saya kira orang yang punya tulisan ini misalnya rumor-rumor yang kemudian beredar dan diciptakan oleh orang-orang ini nih misalnya oknum-oknum ini nih, tentu adalah mereka mendapatkan informasi yang pasti berkaitan dengan hal ini kan begitu. Tapi ya mohon maaf sekali gitu loh, kok bisa sebegitunya gitu ya. Kalaupun dia dapat ini segala kemungkinan nih, kalaupun dia dapat mungkin dapat dari pihaknya Pak Prabowo atau Ibu Mega nih kira-kira. Nggak tahu nih, wallahu alam nih, nanti bisa di inilah. Tapi begini, di akhir video ini kalau bisa tuh begini ya, artinya ini pikirannya terlalu jauh gitu ya, terlalu melampau jauh daripada hal normatif gitu loh. Dia terlalu berupaya untuk masuk pada ruang-ruang konspirasi gitu loh, yang pada akhirnya itu bertolak belakang dengan harapan masyarakat Indonesia gitu. Harapannya apa? Harapannya adalah kolaborasi Prabowo Gibran ini itu bisa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di negara. Apa itu? Misalnya tadi stunting, gizi buruk, dari aspek penegakan hukum misalnya, reformasi birokrasi misalnya kan. Lalu perbaiki kembali gitu reformasi penegakan hukum kita. Agar apa? Agar korupsi yang menjadi penyakit kronis di bangsa ini itu bisa dapat diselesaikan secara pasti gitu loh. Apalagi kata Prabowo, dimanapun koruptornya saya cari. Itu yang kita dukung tuh. Maksudnya kolaborasi mereka kita dukung gitu, kita dorong gitu. Jangan di tengah kita ini lagi sedang mendorong kolaborasi mereka, ada konspirasi yang masuk di sana. Upaya untuk menghadirkan konspirasi yang di mana itu trust publik itu justru kemudian dibikin menjadi
buram gitu loh. Orang nggak tahu kayak gini, mungkin tulisannya itu sengaja biar memecah belah. Mecah dari dalam gitu antara pihaknya Pak Prabowo sama Mas Gibran. Sengaja untuk menggoyang dari dalam. Nah, itu yang saya kira ini sesuatu yang sesuatu yang memang sulit untuk kita masuk ke sana ya, barangkali. Apalagi ini kan bukan tulisan anak SD atau ke anak yang masih mahasiswa gitu kan. Ini kan tulisan seorang akademisi. Justru itu yang semakin lebih tampak bikin saya tuh bingung. Ini kan tulisannya atas nama akademisi misalnya nih. Tapi kok pandangannya kurang begitu akademik gitu. Maksudnya kurangnya data yang dihadirkan di sana gitu loh. Hanya berdasarkan soal masalah mengambil jejak langkah sampai mengakibatkan Gibran itu jadi di sana. Saya kira kan Gibran itu muncul dan sebagai wakil presiden hari ini kan karena tadi misalnya produk hukum juga kan. Oleh sebabnya gitu loh. Ini kan sudah selesai nih misalnya nih. Kalau toh misalnya ini dianggap sebagai masalah dalam proses penegakan hukum, you mau direformasi kan begitu. Kita punya ada pembentuk undang-undang gitu ya kan, ada DPR di sana misalnya. Ya kita mintakan jika memang produk Mahkamah Konstitusi ini dianggap merupakan bagian daripada cacat hukum, berarti diperbaiki kan begitu. Lalu yang paling terpenting itu begini, jika atas nama akademisi gitu loh, pandangan akademik lah yang mesti harus disodorkan di sana biar kita itu tidak mengalami kesulitan di dalam membacanya gitu loh. Misalnya ada aspek ini, kenapa Gibran itu dirumorkan bahwa akan mundur dari wakil presiden dikarenakan ada indikator A, indikator B, C dan lain seterusnya, bukan kembali lagi dalam persoalan politik yang saya kira sudah selesai dalam persoalan Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi clear itu, nggak usah lagi menghadirkan pikiran-pikiran yang terlalu membias gitu ya, terlalu membias gitu, sehingga kemudian kita itu sulit untuk masuk ke dalam sana gitu dia. Gitu loh Mas. Kira ya demikian, tidak terlalu panjang lebar kita diskusi soal masalah ini, kita serahkan kepada bagaimana masyarakat, bagaimana teman-teman, rekan-rekan kita bangsa Indonesia yang di luar sana dalam konteks melihat dan memberikan pandangannya berkaitan dengan persoalan yang kemudian hari ini kita bicarakan secara bersama. Narasi yang disampaikan oleh akademisi. Gitu ya, Mas Ahmad ya. Oke, makasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.